Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaini Isnainia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri, NIM 203020086. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu kelas B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, juga dampak yang signifikan dari pandemi COVID-19. Tiap-tiap pengetahuan memiliki 3 komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunnya. Komponen tersebut yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos yang artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi, ontologi yaitu ilmu yang membahas tentang keberadaan atau ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu yang berupa realitas, fisik maupun metafisik. Ontologi meliputi permasalahan apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang berhubungan dengan pengetahuan itu, yang tidak terlepas dari pandangan tentang apa dan bagaimana yang ada itu. Yang kedua yaitu epistemologi. Kata epistemologi juga berasal dari bahasa Yunani, epistem yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu. Adalah salah satu komponen berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan atau cabang filsafat yang menyelidiki asal-muasal, metode-metode, dan sahnya ilmu pengetahuan. Dalam epistemologi terdapat 3 persoalan pokok. Yang pertama, apakah sumber pengetahuan itu? Yang kedua, dari manakah datangnya pengetahuan yang benar itu? Yang ketiga, dan bagaimana cara mengetahuinya? Nah, epistemologi juga meliputi cara dan sarana untuk mencapai pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dalam aksiologi ada 2 komponen yang mendasar yaitu etika dan yang kedua estetika. Yang pertama, etika. Istilah etika ini berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain dinamakan moral, yang berasal dari bahasa Latin mores. Kata jamak dari mos, yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Yang kedua ada estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam satu hubungan yang utuh menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Yang selanjutnya yaitu dampak dari COVID-19 yang paling signifikan itu terdapat dalam sektor ekonomi dan juga sektor pendidikan, yang mana dampak negatif COVID-19 terhadap ekonomi ini sangat terasa karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya tersendatnya kebutuhan primer manusia, karena negara akan terbebani jika harus menanggung segala kebutuhan pokok setiap penduduknya. Selain itu, daya beli masyarakat menurun, biaya pendidikan yang begitu meningkat mahal, dan harga barang naik, terutama masker, hand sanitizer, pengukur
suhu hingga obat-obatan. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif COVID-19 terhadap pendidikan, yang mana mengharuskan pemerintah mengambil keputusan mendadak dengan cara meliburkan atau menggantikan sistem pembelajaran yang awalnya di sekolah menjadi di rumah, sehingga membuat kebingungan di berbagai kalangan masyarakat. Faktor utama kebingungan yang dialami ialah ketidaksiapan sekolah atau madrasah maupun perguruan tinggi untuk melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Meskipun pemerintah memberikan solusi dalam penilaian terhadap siswa maupun mahasiswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat pandemi COVID-19, peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang menjadi pilihan adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran daring atau online. Nah, karena penguasaan dosen dan guru terhadap teknologi juga masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana kedua belah pihak, juga keterbatasan jaringan internet yang berdampak proses pembelajaran daring atau online yang tidak stabil, dan ketidaksanggupan dalam memenuhi kebutuhan kuota internet, dan juga beresiko putus sekolah permanen faktor tertentu. Itulah dampak yang paling signifikan yang bisa dilihat secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Baik, itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.